Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan kajian-kajian berikutnya dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, topik kajian kita hari ini aku jelaskan begini. Yesus pakai ini. Yesus mencintai Oke, betul ya. Yesus mencintai pelacur. Nih. Jadi topik kajian kita hari ini adalah Yesus mencintai pelacur. Yesus mencintai pelacur. Aku kasih garis bawah, menghukum moral, garis miring moral. Oke. Nih topik kita hari ini yaitu Yesus mencintai pelacur, garis bawah hukum dan moral. Gini ceritanya. Aku beberapa waktu lalu itu dikirimi video oleh teman gitu, tentang polemik ya. Apa ya aku bilang, apa polemik atau bagaimana gitu. Jadi ceritanya begini. Setelah aku lihat itu video yang dikirim oleh teman itu sebetulnya begini ceritanya. Bentar. Katakanlah ini satu ya. Aku tidak sebutkan namanya karena aku tidak dalam rangka membicarakan siapanya, karena belum tentu juga orang yang kita sebut di sini itu akan berkenan ketika namanya disebut. Jadi kita harus jaga privasi mereka. Tapi aku akan sebut masalahnya saja. Jadi kita membicarakan masalah, semoga dengan kajian ini masalah itu bisa tidak menjadi masalah. Jadi bukan membicarakan orang gitu. Sebenarnya banyak semut gitu. Oke. Ada satu ini dari katakanlah dari Islam ya. Terus ada 1, 2, 3 ini dari Kristen ya. Ini dari Kristen, ini juga dari Kristen garis miring, ini Protestan dua ini Protestan, ini Katolik. Ini sejauh video yang aku tahu ya. Gitu. Jadi teman itu kirim video ke aku gitu. Sebetulnya aku tidak, ya biasalah, tidak ingin menanggapinya, tapi ternyata di dunia sosial jadi ramai juga ini. Kasusnya itu begini. Katakanlah pihak Muslim gitu ya, pihak Islam ya. Pihak Islam itu nanti ayatnya nggak usah aku jelaskan karena kita nanti akan kesana biar nggak mengulang-ulang. Mengatakan bahwa Yesus itu katakanlah mengakomodir gitu ya. Nanti kalian lihat. Aku takut salah kata, mengakomodir atau melegalkan atau apa, nih lihatlah videonya di YouTube banyak kok. Perzinahan. Ya. Jadi dari pihak Islam ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mengakomodir, bahasaku jangan dipelintir lagi nanti.
zamannya pelintir-pelintir bahasa jadi rap. Yesus mengakomodir perzinahan. Itulah bahasaku ya, bahasa gampangannya aku sampaikan. Sementara pihak Kristen itu dari Protestan 1, 2, ini dari Katolik 3. Dan ini aku lihat ini orang-orang yang pernah duduk di bangku sekolah teologi lah, yang seharusnya mengerti itu membantah ini. Ya. Jadi Islam mengatakan Yesus itu mengakomodir perzinahan. Ada 3 Kristen, 2 dari Protestan, 1 dari Katolik menyanggah, membantah pernyataan Islam ini. Terus sebetulnya bagaimana sih posisinya kok jadi polemik rame begini? Nah, itu yang akan aku jelaskan. Gitu. Intinya keempat pembicara ini itu sama-sama blow on, nggak ngerti tentang ayat yang dimaksud. Seandainya mereka mengerti, maka polemik ini tidak terjadi. Gitu loh. Ini sama saja mereka, kalau orang Jawa bilang, rebutan pepesan kosong. Di mana penjelasannya? Nah, nanti aku jelaskan. Yang jelas duduk permasalahannya begini nih ya. Oke, nanti aku jelaskan satu-satu. Ya, bagus ya. Bagus. Aku minum dulu. Bismillah. Tadi pagi sudah ngopi, jadi sekarang air putih. Begini, pelacur itu punya banyak kata, punya banyak sinonim gitu ya. Ada yang menyebutkannya ini kupu malam. Ini ya. Ada yang menyebutkannya lonte. Ya. Ada yang menyebutkannya perek. Gitu ya. Banyak macamnya. Tapi intinya ya pelacur. Kupu-kupu malam ini bahasa sastra ya, bagus sekali. Bahasanya yang bagus kupu-kupu malam, bukan aktivitasnya. Ada yang nyebut lonte, ada yang menyebut perek. Aku mau jelaskan dulu perek. Sebetulnya perek itu kalau dibilang pelacur itu sebetulnya kurang tepat juga sih dari sudut historical linguistiknya. Bahwa perek itu kan akronim dari perempuan eksperimen gitu loh. Misalnya seorang perempuan pacarnya ganti 5 kali dia berzina dengan pacar-pacarnya itu, maka dia disebut perek, perempuan eksperimen. Artinya perzinahan itu motivasinya tidak sama dengan pelacur. Kalau pelacur tuh motivasinya kan ekonomi, keuangan, gitu ya. Tapi oke lah, itu kita lalui aja dulu. Kalau di Jawa itu tambah beragam. Di daerah Tulungagung, Kediri, dan Blitar itu ada yang menyebutkan begengge. Terus di daerah Malang sini itu balon. Nah, jadi banyak. Nanti di Jember ada lagi senuk. Nah, banyak macamnya. Tapi intinya kalau ke daerah ada macam-macam lah. Tapi aku mau pakai ini aja dulu. Kupu-kupu malam, lonte, perek, karena ini yang familiar kita dengar dari bahasa pergaulan keindonesiaan kita gitu. Kalau ke bahasa daerah nanti agak sulit. Intinya kupu-kupu malam, lonte, perek itu yang menuju pada satu yang disebut pelacur itu. Jadi intinya ini tuh ya pelacur itu gitu loh. Oke. Paham di sini? Oke.
Sekarang kita lihat di mana daerah-daerah pelacur di di Indonesia ini. Ya. Kita mulai dari utara Sumatera sana, daerah kelahiran dulu, Siantar. Ini ada namanya Bukit Bukit Maraja. Akronimnya jadinya BM. Ini tempat londe-londe itu. Ya. Turun ke Sumatera kita sampai ke Lampung, ya. Lampung. Ini tempat londenya itu namanya Panjang. Ini ya. Dulu tahun 80-an ke bawah sebelum ada Merak, Bakauni. Kalau Merak kan yang di Pulau Jawa, pelabuhan yang di Sumatera namanya Bakauni. Itu pelabuhan kita waktu mau nyebrang ke Sumatera itu lewat Serengsem. Nah, Panjang itu daerah dekat Serengsem itu. Di sini londe-londe itu diberdayakan. Ya. Ini Sumatera ini. Dari Sumatera kita menyeberang ke Jakarta. Di sini ada yang namanya Keramat Tungga, atau ada lagi Kalijodo. Ya. Ini tempat-tempat londe semua. Sebentar, minum dulu. Haus ya. Oke. Dari sini kita bergeser lagi ke Jawa Barat atau Bandung gitu ya. Ini ada Saritem, ya. Saritem. Ada lagi Gardu Jati. Karena tulisannya Gardu jadi sambung. Nah, ya. Dari sini dari Jakarta mana yang tadi? Bandung 5, Semarang. Ini ada Sunan. Di sini banyak mahasiswi biasanya yang dari londe-londe. Sunan Kuning. Sunan Kuning. Dari mana tadi? Semarang. Kita bergeser lagi ke Jogja. Jogja ini ada namanya Sarkem. Ini juga londe-londe juga ini. Itu singkatan ini dulu ya, namanya dulu ya baru singkatan. Pasar Kembang alias Sarkem. Nah, ini londe-londe juga ini. Kalau kita terus bergeser nanti sampainya ketujuh ke Nganjuk. Ya. Nganjuk. Di sini ada juga daerah londe-londe. Kalau di Nganjuk itu lupa saya namanya Nganjuk. Nanti biasanya memorinya loading lagi itu. Nganjuk. Langsung kita ke Kediri 8. Kediri ini namanya Semampir. Guyangan. Nganjuk itu guyangan tempat londenya. Guyangan tempat londe. Kediri itu Semampir. Ini londe. Dari Kediri kita bergeser ke Surabaya. Nah, ini kenal semua ini Surabaya. 9. Surabaya tempat londe terkenal, bukan level lokal, level interlokal. Dulu kalau telepon zaman belum ada handphone,
mau lokal atau interlokal. Nah, ini ada tempat londe-londe bukan hanya lokal tapi sudah terkenal interlokal ya, gitu. Bahkan internasional begitu. Karena bukan hanya dalam negeri luar negeri. Itu namanya doli. Doli dan jarak. Orang Jawa gitu ya. Bukan jarak tapi jarak gitu biasa. Padahal tulisannya ya jarak gitu. Jarak. Doli, jarak. Ini perlontean semua ini. Ke 10. Mana kita? Surabaya. Ke daerah saya, Malang. Nah, nampak gak di tulisannya? Malang. Ini ada namanya Kalisari. Waduh gak nampak ya. Kalisari, tapi dengar suaraku kan disingkat KS atau Gangsiran. Gangsiran disingkat GS. Ya. Dari Malang kita ke berapa ini? 10, 9, 10, 11. Jember. Jember ini ada daerah apa? Puger. Dari Jember kita ke Banyuwangi. 10, 11, 12 daerah. Banyuwangi ini namanya Sumberluh. Nampak gak ya? Sumberluh. Kita nyebrang ke Bali. 13. Bali ini ada namanya Danau Tempe atau sekitar Sanur situ ya. Ada Danau Tempe. Inilah tempat-tempat londe-londe. Jadi kalau kita gambar petanya itu begini. Ini Sumatera, ini Jawa. Nah, londe-londe itu dari sini ke sini tuh ada. Ya, aku nggak tahu apakah londe itu termasuk, sepertinya iya, kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman perjanjian lama, perzinahan itu sudah ada. Cuman kalau kita membaca, aku ingatkan, kalau kita baca tentang sebuah diksi jinah dalam perjanjian lama itu Anda harus hati-hati. Karena dia ada jinah dalam metafora dan ada jinah yang tekstual, artinya harafiah gitu. Hati-hati. Lihat konteksnya ya. Nantilah kita jelaskan itu tentang kita mengubah tentang uhuli-uhulibah. Karena banyak juga yang keliru memahami kata jinah di dalam perjanjian lama. Oke, ini ya tempat-tempat londe. Mungkin ada yang tanya, wah jangan-jangan pernah jadi members kok tahu semua tempat-tempat londe di Sumatera Jawa. Bukan member sih, bukan. Aku hanya sekadar menunjukkan bahwa aku punya kapasitas jadi menteri gitu, masuk dalam kabinet. Menteri apa? Menteri khusus. Khusus apa? Ya khusus perlontean ini. Jadi ngurusi londe-londe ini supaya tobat gitu maksudnya. Oke, kita ucap. Ya. Ini ya daerah-daerah londe yang bisa aku paparkan gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi ini dari segi antropologi sosialis. Ya, budayanya itu begini. Nanti dari segi seni, ya, sastra. Gitu ya. Bagaimana sebetulnya londe-londe ini dibicarakan? Oke. Aku hapus ya. Aku ajak kalian berbicara dalam konteks budaya dulu supaya kalian paham gitu. Oke. Ini sekarang dalam konteks seni khususnya musik atau lagu. Pertama, seperti aku jelaskan tadi, dia judul lagunya Kupu-kupu Malam. Ini digubah oleh Titik Puspa yang sudah berkali-kali ganti nama karena sakit. Titik Puspa. Orang Jawa kan begitu. Mungkin orang Indonesia juga begitu ya, bukan Jawa saja. Kalau kasih nama ini sakit ganti nama. Ini karena lama-lama terus diganti. Titik terus begitu jadi artis tambah Puspa itu bunga, Titik Puspa. Dia mengubah lagu. Aku nggak suka mengatakan mencipta lagu karena mencipta itu hanya hak Allah. Itu terminologi mencipta itu membuat sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Jadi aku tidak setuju. Aku lebih setuju mengubah karena kan nada-nada not itu sudah ada, tinggal dia merangkai ya.
Makanya kita harus hormat kepada para penemu-temu sains. Itu mereka tidak mengatakan mencipta. James Watt itu tidak mencipta mesin uap. Johann Gutenberg juga begitu, tidak mencipta mesin. Johann Gutenberg itu apa? Mesin cetak. Apalagi dari Inggris itu tentang gravitasi bumi. Isaac Newton itu tidak mencipta. Mereka menemukan. Artinya menemukan itu yang memang sudah ada baru ditemukan oleh mereka. Jadi manusia tidak pernah mencipta. Makanya kita salut terhadap para saintis-saintis yang merubah peradaban kehidupan budaya dunia. Mereka juga sudah mengakui adanya kekuasaan yang maha kuasa. Jadi kalau ada orang ateis itu otaknya nggak jalan, nggak mungkin hidup ini ateis, nggak mungkin gitu. Apapun agama Anda itu terserah pilihan Anda. Tapi kalau ada ateis, Anda menentang otak Anda, nggak mungkin. Para saintis saja mengakui itu. Makanya mereka tidak menggunakan kata mencipta, tapi menemukan. Oke, kupu-kupu malam. Itu ada sebuah kata yang mengusik hati gitu. Yang begini sairnya, yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya. Coba. Yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya. Jadi Titik Puspa mengubah lagu ini dalam konteks sosial pelacuran yang terjadi karena faktor ekonomi tadi. Karena sudah keterpaksaan hidup, dia tidak bisa apa-apa, artinya melacur. Artinya apa? Kan kalau dia secara ekonomi apa, dia tidak melacur gitu. Tidak ada seorang ibu melahirkan anak itu untuk dijadikan pelacur, dan tidak ada seorang wanita pun bercita-cita jadi pelacur. Tidak ada. Faktor kehidupan lah yang nanti menentukan. Apabila inilah, makanya ketika hidup itu kita harus peka terhadap lingkungan, saling menolong, saling membantu. Jangan ada orang kecepit, dibiarin aja. Karena lingkungan juga nanti akan disalahkan. Itu yang dalam apa ya? Dalam bahasa sosial itu kepekaan bersama gitu. Jadi ini karena dia terpaksa jadi pelacur karena kehidupan ekonomi, maka dia seolah-olah menjadi pembenaran bahwa melacur itu benar. Yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya gitu. Padahal kan yang tidak demikian, bukan berarti Titik Puspa itu setuju terhadap pelacuran. Tidak, ini bahasa sastra, bahasa musik, bahasa seni. Anda harus hati-hati memahaminya. Oke, tuh. Kemudian Lonte, ini lagu-lagu yang berkutat di sekitar pelacur. Lonte, kalau nggak salah Lonte itu apa Lonte, saya lupa. Ini digubah oleh Iwan Fals. Bagaimana kedekatan emosional antara Iwan dan Lontenya itu, Lontenya Iwan itu digubah dalam lagu Lonte ini. Jadi Iwan punya Lonte, mereka saling ada keterikatan sosial dan itu digubah. Jadi Lonte ini menceritakan Lontenya Iwan gitu loh. Gimana bahasanya? Iwan menceritakan hubungannya dengan Lontenya Iwan sebetulnya di dalam lagu ini. Ya. Oke. Terus 3 ini yang aku pilih-pilih aja ya, yang lagu-lagu top aja. Sebetulnya lagu-lagu lain juga banyak sih gitu. Tapi ini yang fenomenal, lagu-lagu fenomenal ini yang aku pilih. Kemudian Kisah Seorang Pramuria. Bayangkan, perhatikan. Di sini disebut kupu-kupu malam, di sini disebut Lonte, di sini seorang pramuria. Nah, ini siapa yang ubah? Nah, ini terjadi perdebatan. Siapa yang ubah? Ini terjadi perdebatan. Pramuria, jadi ada pramusaji, ada pramuwisata, sekarang berubah menjadi pemandu wisata. Ada pramuria, meramu kebahagiaan, tapi kebahagiaan syahwat kaum hawa. Gitu. Jadi gini, lagu Kisah Seorang Pramuria itu menjadi polemik antara The Mercies dan Black Brothers. Ini hebat ini. Black Brothers ini mantap ini. Dia banyak mengubah-ubah lagu itu, dengan mengambil
pelajaran dari Alkitab. Banyak tentang hari kiamat, hari penghakiman, banyak. Banyak. Di sini vokalisnya yang membawakan lagu itu adalah Charles Hutagalung. Sementara di sini Hengki MS. Ini sebetulnya bukan orang Papua asli, dia perantauan dari Ambon ke Biak. Akhirnya mereka ketemu dengan teman-teman Papua membentuk grup Black Brothers, dan grup ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini pada eranya mantap juga. Begitu juga The Mercies gitu loh. Tentunya ada yang lebih mantap lagi, Kus Plus, nanti kita bisa bahas ketika kita mungkin ada waktu bahas tentang musik. Di sini terjadi polemik. Ada yang bilang bahwa Pramuria itu lagunya The Mercies, ada yang bilang lagunya Black Brothers. Gitu loh. Bahkan ada sebuah kisah bahwa Pramuria itu adalah kisah kehidupan sejati Hengki MS ketika dia harus menikah dengan seorang pramuria atau pelacur, jatuh hati, akhirnya mereka menikah. Jadilah lagu. Cuman kasus perebutan ini tidak sampai sekarang tidak dibawa ke ranah hukum untuk diambil sebuah pengadilan untuk menyimpulkan sebetulnya kisah seorang pramuria itu lagu siapa. Nah, sampai sekarang kita juga tidak tahu. Mereka semua saling klaim gitu loh. Oke. Ya. Saling klaim. Oke, aku hapus dulu. Ini agak panjang ini, supaya kalian paham. Sebentar. Bismillah. Ini ya. Sekarang kita akan menukik lagi ke seseorang yang dia, kalau aku lihat sejarah kehidupannya, aku bilang beliau ini multi kompleks, multi talent, mau disebut apa juga bingung. Tetapi aku lebih enak menyebutkan dia Munsih. Apa itu Munsih? Kalian tahu nggak Munsih ya? Munsih itu pakar bahasa. Lihat videoku tentang Tuhan dan Tuan. Gitu. Itu dari penjelasan Munsih kita yang satu ini, aku tahu bahwa kata tua Tuhan itu berasal dari Tuhan. Artinya Tuhan itu ya Tuan gitu. Lihatlah videonya, sudah jelas, nggak perlu kita bicarakan lagi, nanti artinya nggak ada. Oke, siapa beliau? Adalah Remy Silado. Ya, Remy Silado. Remy Silado ini Munsih, dia juga wartawan, dia juga pakar musik, dia juga budayawan, dia juga sembarang, multi kompleks orang ini. Aslinya ini Manado, cuman besar hidup di Jawa. Pak Remy Silado. Kita mungkin tidak punya beliau untuk yang satu-satunya yang dipunyai Indonesia yang ya ini top, nggak ada duanya gitu. Ini aset bangsanya. Beliau Katolik. Tolong kalau salah direvisi, tapi setahu saya beliau Katolik. Beliau pernah menulis sebuah puisi di mana seorang anak minta izin kepada ibunya karena dia mencintai seorang wanita pelacur. Yang dalam puisi itu ketika laki-laki ini tertabrak mobil, ditolong oleh si wanita yang ternyata dia pelacur. Tapi di sini kurang menukik, tapi sudah hampir menukik ya pelacur. Menukik lagi ketika kita berbicara tentang Doel Sumbang. Dalam judul lagunya Jumina. Ini ya, judul lagunya Jumina. Doel Sumbang, siapa nggak kenal Doel Sumbang? Sesuatu yang mengasihkan kalau mendengar musik-musik Doel Sumbang. Pada era itu, jangan era sekarang. Pada era itu belum reformasi, dia punya keberanian ekstra mengkritik sosial. Sosial itu lengkap ya, politik, ekonomi, sosial, budaya itu ada. Termasuk di dalamnya, sudah berani. Ini lagu Jumina ini produk tahun 86, bayangkan 86. Jauh belum reformasi. Aku masih muda, masih ganteng, masih mahasiswa. Ini produk 86. Terus Jumina gitu ya. Kita lihat apa yang tertulis dalam lagu Jumina ini. Aku nggak hafal dan panjang lagu ini. Sebentar, semoga
nggak rewel ini tab. Ini ya, Jumina. Aku bacakan saja ya. Aku bacakan kilat. Jumina namanya dari Purworejo ke kota mencari kerja apa saja. Dikira di kota gampang cari kerja, ternyata sulit kayak menangkap asap. Jumina kenalan sama Mas Darmanto. Darmanto mengakui dirinya priayi, padahal Darmanto hanya calo babu. Ya sudah, Jumina nerimo menjadi babu. Kerja jadi babu tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Ya, majikan Jumina adalah koruptor, namanya Rustandi, belum pernah nikah. Rustandi termasuk lelaki cunihin. Cuni itu ganjen kalau orang Jawa bilang. Selalu tangannya nyolek pantat Jumina. Jumina semakin kulino dicolek. Dicolek pantatnya malah cengengesan. Ketika Jumina sering kena colek, akhirnya Jumina jadi babu colekan. Oke. Melihat Jumina seneng dikobelin, Rustandi segera manfaatkan itu. Jumina menyerah seperti anak domba. Perhatikan kata-katanya. Kenapa ini? Kacamata domba. Anak domba ya. Jumina menyerah seperti anak domba. Rustandi seperti singa jantan yang lapar. Anak domba ada singa, itu biblikal sekali ya. Memang itu lumrah orang jadi lapar. Memang itu lumrah orang jadi lapar. Tetapi Rustandi laparnya lapar seks. Ya. Ketika Rustandi kenyang makan babu, Jumina dibuat kayak bungkus pecel. Jumina merana lantas jumpa Tarji. Si Tarji adalah pentolan calo perek. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mulanya Jumina ragu tekan perek. Soalnya terbayang penyakit kelamin. Tetapi si Tarji bilang, jangan khawatir, disuntik penisilin, sakit kontan hilang. Bujukan si Tarji memang meyakinkan. Ujungnya Jumina bisa tahan mental, akhirnya Jumina praktek jadi ublak, nama lain jadi pelacur. Hatinya terluka bercampur rasa dendam. Kerja jadi ublak tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Jumina sekarang ublak ramah tunggak. Kujabat tangannya, kusebut namaku, kukatakan padanya, aku mencintai kamu lantaran Yesus pun mencintai pelacur. Nih, sudah menukik ya. Yesus pun mencintai pelacur. Oke. Aku pertamanya agak terkesima dengan lagu ini. Lagu ini digubah oleh sebentar. Pertanyaan pertama saya, apakah lagu ini digubah oleh Doel Sumbang? Setahu saya sejak tahun-tahun dulu tidak. Lagu ini digubah oleh Pak Remi Silado, sastrawan kita, munsi kita, seniman kita, wartawan kita. Sebagai apa? Kritik sosial. Zaman dulu loh ya, bukan zaman sekarang. Koruptor itu menjijikkan, bahkan lebih hina dari pelacur. Itu pesan yang mau disampaikan. Jadi kalau kamu punya istri sebagai koruptor, maka istrimu itu pelacur, balon, lonte. Kalau kamu punya bapak sebagai koruptor, maka bapakmu itu balon, pelacur, lonte. Kalau kamu punya anak sebagai koruptor, maka anakmu itu balon, lonte, pelacur. Kalau kamu punya keluarga, punya saudara, punya apapun kerabatmu yang jadi koruptor, maka kamu itu seperti punya apa yang disebut dengan pelacur, lonte, apalagi tadi? Ublak dan sebagainya, bahkan lebih hina dari pelacur sekalipun. Jadi yang mau digarisbawahi oleh beliaunya Bapak Remi Silado bahwa sebejat-bejat, sehina-hina pelacur itu masih hina koruptor. Karena pelacur itu merusak dirinya sendiri berikut dengan orang yang melacur, jadi hanya ter apa namanya itu areanya itu terbatas. Tapi koruptor kalau dia sudah korupsi APBN negara, itu orang satu negara itu terimbaskan. Tuh. Jadi di lagu ini dikatakan dengan tekstual, Yesus mencintai pelacur. Oke. Clear ya? Itu konteks budayanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke konteks kitab suci. Kitab sucinya itu begini.
Eh, aku kembali lagi ke, ke yang tadi, ke dari satu dari narasumber Islam. Islam. Gini Pak, maaf ya, aku di sini berbicara atas dasar ilmu. Gitu. Kalau kamu tanya agamaku apa, alhamdulillah aku Islam. Tapi aku berbicara atas dasar ilmu. Gitu. Jadi siapapun yang salah ya salah, yang benar ya benar. Gitu. Aku begitu. Karena pengetahuan itu yang nanti akan menjadi iman kita. Berkali-kali aku bilang, ilmu imamu amalu. Ilmu itu menjadi imam setiap amalan-amalanmu. Beragama juga itu pakai otak gitu loh, pakai pengetahuan gitu loh. Jadi aku berbicara atas dasar pengetahuan, bukan karena kalau Islam aku mau balik buta, aku bela, oh enggak gitu. Bukan karena Kristen apapun harus salah, oh enggak. Itu tidak objektif, itu tidak akademik, tidak ilmiah gitu. Bahkan kemarin tentang Al-Quran yang katanya varian itu kan aku jelaskan bahwa Al-Quran itu harus dalam satu kebenaran yang utuh, kan? Artinya tidak boleh Al-Quran itu ada dua kebenaran, tidak boleh. Dan kamu lihat ada dua seri itu tentang Al-Quran satu varian. Oke, ini Al-Quran yang bukan Al-Qurannya kita bilang bukan Al-Quran, yang Al-Quran kita bilang Al-Quran. Gitu. Oke, tuh lihat di videonya ya, sudah diunggah. Kita kembali ke Islam. Bapak Islam ini salah kalau mengatakan, oke, sebentar. Ayat yang dikutip gitu ya. Ayat yang dikutip mana? Sebentar. Atau aku bukakan di sini ya. Semoga ada ayat yang dikutip itu mana. Kita mau bicarakan ayat yang mana karena kita sekarang sudah masuk ke biblikal. Semoga ada. Sebentar, aku cari sini. Ini yang buat lama ya. Sebentar. Tidak ada. Ada tapi agak sulit aku carinya karena banyak di sini data. Begini aja. Semoga nampak ya. Ayat yang kita bicarakan yaitu perikopnya seorang wanita kedapatan berzina. Ini di kitab Katolik. Atau di kitab Protestan ini lebih sederhana kalimatnya. Perempuan yang berzina gitu ya. Ya aku tulis di sini. Ini di Yohanes ya. Perikopnya ini tentang sebentar, kurang ke bawah ini. Perempuan yang berzina, yang tulisanku jelek sekali. Udahlah, yang penting kalian ngerti. Ini perikopnya, perempuan yang berzina. Nanti buka di kitabmu ya, perempuan yang berzina. Ini ya. Aku bacakan dulu. Ini penyusunan ayat ini aja agak rancu. Tapi nanti aku bacakan kerancuannya ya. Oke. Gini, Yohanes 8, kita mulai dari ayat 1 ya. Ini enggak ada di Matius, Markus, Lukas enggak ada ini. Ini hanya adanya di Yohanes. Ini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan harinya pagi-pagi ia pergi lagi ke rumah Tuhan dan banyak orang datang kepadanya. Yesus duduk lalu mulai mengajar mereka. Sementara itu guru-guru agama dan orang-orang Farisi, ingat Paulus ya, aku sudah tulis itu. Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, wanita ini kedapatan sedang buat zina. Di dalam hukum Musa ada peraturan bahwa wanita semacam ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Sekarang bagaimana pendapat Bapak?" Ya, mereka bertanya begitu untuk menjebak dia supaya mereka dapat menyalahkannya, menjebak Yesus, ya, supaya orang-orang Farisi ini bisa menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus tunduk saja dan menulis dengan jarinya di tanah. Menulis apa? Sampai sekarang tidak ada pakar Alkitab sekalipun bisa menulis. Bisa mengatakan apa sih yang ditulis Yesus itu? Tidak ada yang tahu. Nobody know.
Tidak ada yang tahu, satu pun tidak ada yang tahu. Kalau sekarang ada di hadapan saya, di hadapanku ngomong, Yesus menulis ini, aku tendang kepalanya. Kecuali dia bisa mengajukan data otentik apa sebetulnya yang ditulis Yesus itu. Itu. Jadi jangan main-main kalau kita belajar. Ya, nggak ada yang tahu. Oke, aku lanjutkan sampai mana tadi? Oke, aku ulangi dari atas ya. Ketika mereka dari tengah maksudku, ketika mereka terus mendesak, sebentar dari sini, dari yang keenam. Mereka bertanya begitu untuk menjebak dia supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus tunduk saja dan menulis dengan jarinya di atas tanah. Yesus menulis. Apa yang ditulis sampai sekarang tidak ada yang tahu. Jadi jangan ngarang-ngarang bilang nulis ini, nulis itu. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka, orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melempar batu kepada wanita itu. Lihat bagaimana dahsyatnya retorika yang dibangun oleh Yesus. Intinya siapa yang tidak punya dosa di antara rai-raimu itu, orang-orang yang sekeliling itu, silakan lempar dulu. Yesus bilang. Setelah mendengar Yesus berkata begitu, pergilah mereka meninggalkan tempat itu, satu demi satu, mulai dari yang tertua meninggalkan itu ya. Jadi pergi satu-satu dari yang tua duluan itu. Akhirnya Yesus tinggal sendiri di situ dengan wanita yang masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita itu, di mana mereka semua? Tidak ada yang menghukum engkau? Gitu. Tidak, Pak, jawab si wanita. Baiklah, kata Yesus, aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah, jangan berdosa lagi. Ada yang mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Itu ayat yang sedang jadi polemik sekarang. Nah, kita mulai dari satu dari pembicara Islam ini ya, di Islam ini. Jadi kalau surat ini dikatakan bahwa Yesus, bahasaku ya, nanti lihat videonya, mengakomodir pelacur, merestui pelacur, itu lepas konteks, Pak. Salah, tidak begitu. Karena dia akan bertuburukan dengan ayat lain. Sebentar aku buka ayat lain. Bentar ya. Bentar, sabar. Karena aku takut nanti aku salah baca, jadi salah kalian terima, nggak karu-karuan. Ini kalian bisa cek nanti ya di Lukas berapa ini, 12:34 ya, nanti cek di kitabmu. Dan Matius 6 sampai berapa ini? Matius 6 19 sampai 20. Nih. Apa kata Yesus? Ya. Di Lukas kita. Ini bagus sekali nih. Ini pendek tapi kalau orang Jawa bilang cespleng. Kakian nyocot. Kalimatnya pendek tapi langsung menghujam ke hati. Supaya koruptor tuh dengar mulutnya, dengar telinganya tuh dengar. Jangan jadi maling negara, bikin susah rakyat. Nih pesan Lukas ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Subhanallah. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya hati-hati dengan harta. Cari dengan cara halal. Di Matius 6 dari 19 sampai 20 ya. Ini satu rangkaian, maka aku baca barengan aja. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini Pak. Nanti kita hubungkan dengan kenapa aku membungkas ini kan tentang harta. Yang tadi koruptor sama remisial dulu tadi, harta. Ya.
Sekarang Matius 5:28. Apa katanya? Lihat ini. Matius 5:28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihat, Pak. Keras sekali, Pak. Jadi kalau ini dipahami sebagai sebuah yang menghalalkan zina oleh Bapak yang Islam itu, dia bertentangan dengan ini, Pak, Matius 5:28 ini. Bapak harus dalam kondisi memilih. Matius ini larangan berzina. Gitu. Larangan berzina. Ya. Larangan berzina. Ini nilai-nilai moral, Pak. Larangan berzina. Kalau di surat yang tadi itu yang aku baca panjang tadi, perempuan berzina itu terus disimpulkan sebagai legalisasi pelacuran oleh Yesus, dia akan bertentangan dengan pernyataan Yesus yang di sini. Gitu loh. Sebetulnya tidak demikian, Pak. Ya. Tidak demikian. Nanti aku jelaskan satu-satu ya. Aku ceritakan tentang harta dulu ya. Karena nanti kelewatan tadi. Harta ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita rusak kalau tidak pandai-pandai menciptakannya. Ya. Makanya di sini ini sebagai hukum moral sudah disampaikan. Ya, hati-hati terhadap harta. Kenapa? Aku udah bilang tadi, pelacur itu juga ada yang karena memang daplek, ada yang karena ekonomi. Ya kembali ke harta itu tadi. Artinya jangan karena harta kita melakukan sesuatu yang salah, melacur. Nah, aku akan keluar dari konteks yang lebih luas. Melacur itu bukan hanya yang sekedar di Keramat Tunggak, di Saritem, di Sunan Kuning, di mana di Kalisari, di Doli, bukan. Di kantor pun ketika kamu mengkorupsi uang yang bukan hakmu, kamu sudah jadi pelacur. Karena perpusatnya ke harta tadi itu. Kita boleh kaya, tapi ambil dengan cara yang bagus dan keluarkan dengan cara yang bagus. Ya. Bismillah. Oke. Terus bagaimana tentang membicara Kristen? Dengan tangkapan dari Kristen. Saya tulis 1, 2, 3. Ya. Ini Kristen, ini Kristen, ini Kristen, ini Protestan. Sebentar. Aduh, habis. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini Protestan, ini Protestan, ini Katolik. Jadi tiga Kristen ini memberikan tanggapan terhadap Bapak Islam yang satu ini. Yang aku heran ketika Kristen ini orang-orang yang pernah kuliah teologis kok menjadi blow on gitu loh. Jadi tidak tahu bahwa surat dalam perikop perempuan yang berzina itu surat bermasalah. Gitu loh. Kau bela mati-matian seolah ini tidak bermasalah. Itu yang aku kok begini ya? Apa kalian waktu kuliah dulu nggak diajari tentang ini? Ini adalah ayat palsu yang disisipkan kemudian. Sejak dahulu kala, ini sudah jadi polemik. Aku tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan polemik para tokoh-tokoh Bible yang terdahulu. Maka aku merujuk aja langsung ke Alkitab. Karena Alkitab kan sudah mengadakan riset. Gak mungkin dia tidak mengadakan riset langsung mengatakan kan. Jadi supaya aku tidak menyampaikan riset di sini itu waktunya. Karena kalian kalau video panjang sekitar 5 GB itu kalian sudah rame sih kayak anjing kawin aja ramenya gitu. Padahal yang namanya pengetahuan jangan kan 5 GB. 10 GB pun bila perlu itu mencerahkan kehidupan imanmu, tonton. Kan di sana. Masalahnya kan semangat belajarnya masih level di bawah 5 GB. Ini juga nggak tahu aku berapa giga ini karena panjang ini. Oke, aku jelaskan.
Kenapa aku bilang ini ayat palsu? Pertama, Pak, dalam itu Yesus tidak mengatakan, oh, ini menurut hukum Yahudi, ini harus dirajam. Tapi karena gini, Pak, ada otoritas teologis itu di kaum Yahudi. Tapi otoritas politis itu tetap di Romawi sebagai negara penjajah. Nah, orang nggak sembarangan menghukum mati itu tanpa persetujuan Romawi. Seperti Yesus itu ketika mau dihukum mati dibawa ke pengadilan negeri dulu kan. Gitu. Nah, di sini janggal. Yesus tidak mengadvise, oke, aku hukum dia, tapi bawa ke pengadilan negeri, ke Romawi. Nggak ada dalam ayat ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Janggal sekali. Berikutnya, dalam ayat ini yang dibawa cuma perempuannya. Yang namanya berzina itu orang dua. Nggak mungkin berzina orang satu. Tapi Yesus nggak tanya, di mana yang laki gitu. Enggak, gitu loh. Sebentar ya, untuk lihatnya di sini. Bentar. Nah, ini ada di Ulangan, cuman aku kurang setuju ini dengan terjemahan ini. Gini, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Aku nggak cocok kata sambungnya atau. Kalau atau itu memilih, kalau yang satu ini sudah, yang satu enggak. Seharusnya begini, maka harus engkau bawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat, perbuatan zina itu maksudnya di sini, ke pintu gerbang, kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Itu Ulangan 17:5. Ulangan 17:5. Jadi hukum rajam itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak Musa. Terus dari Musa Yahudi, terus Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad Islam, hukum rajam itu tetap berlaku. Yang berzina dilempari sampai batu. Ini bukti bahwa semua ajaran dari satu sumber yang sama, yaitu lewat Bapak Abraham terus dari Allah. Jadi satu, makanya disebut Abrahamic faith, gitu ya. Oke. Di sini Yesus nggak tanya, mana perempuannya? Mana lakinya? Kok cuma perempuan saya kok bawa di sini? Seharusnya kan yang dihakimi, yang diadili itu dua-duanya. Itu janggal. Janggal gitu loh. Jadi ayat ini ayat palsu. Janggal gitu. Kemudian aku sini ya. Perhatikan, di atas hukum itu ada moral. Di atas hukum ada moral. Hukum itu lebih tinggi dari moral. Moral itu lebih tinggi dari hukum. Moral itu lebih tinggi dari hukum. Contohnya begini. Aku naik sepeda yang sepeda jelek, sepeda lama, kalau dijual mungkin 1.500.000 atau maksimal 2 juta lah lakunya. Sepeda lama gitu. Dan sepedaku mati. Tiba-tiba aku kena razia dan ditilang. Itu penilangnya itu sebetulnya harus berbicara dari dua segmentasi ini. Berbicara hukum dan moral. Secara hukum aku memang salah karena sepedaku mati sudah bertahun-tahun. Salah, secara hukum salah. Tetapi secara moral beda lagi. Ini orang ini pasti dari kaum marginal. Sepedanya aja sepeda butut yang gak laku dijual, yang maling aja gak mau. Yang hidupnya susah, bagaimana dia mau bayar pajak untuk bayar listrik aja repot. Beda lagi. Nanti si penilaian itu dia akan mengambil keputusan. Apakah dia akan berbicara atas dasar hukum atau atas dasar moral? Gitu loh. Seperti ini hari Jumat ya. Aku secara hukum Jumatan nanti pakai sarung saja, yang penting dari pusat ke lutut itu tertutup, itu sah. Secara hukum fikih, kaidah hukum fikih teorinya begitu sah. Tidak ada satu orang pun boleh menyalahkan aku. Sah. Tapi secara moral dia lain lagi. Dia harus pakai baju yang bagus, yang rapi.
Sekarang moral itu berbicara keadaan. Nah, ayat ini, ayat tentang perikop perempuan yang berzina, itu berbicara tentang moral, bos. Kalian harus tahu moral. Gitu loh. Bukan berbicara tentang hukum. Bukan berbicara tentang hukum. Gitu loh. Berbicara tentang moral. Kalau ayat ini berbicara tentang hukum, hukum nggak bisa ditegakkan. Karena siapa? Nanti ada perzinahan lagi. Ada orang pembunuh lagi, ada orang pencuri lagi, ada orang yang membuat kerusakan, kejahatan lagi. Terus tiba-tiba hakimnya ngomong, kamu mau hukum dia? Ya silakan. Siapa yang tidak punya dosa, silakan hukum. Repot, sementara kita semua berdosa kok. Gitu loh. Gak bisa ini diterapkan, karena ini berbicara moralnya diikat oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Gitu loh. Ini berbicara tentang moral. Lalu ini kenapa ini ayat palsu? Ayat ini bermasalah seperti yang dua tadi, yang perempuan tidak dibawa dan Yesus tidak mengajukan ke mahkamah negara. Dari penulisannya aja juga sudah bermasalah. Aduh, sudah terhilang dia. Yohanes 8. Aduh, semoga bisa aku dapat cepat. Nah ini Yohanes 8. Bayangkan, ini ya semoga nampak. Seorang wanita kedapatan berzina. Di bawah itu masih ada satu ayat lagi, yaitu ayat 53. Ini punyanya ayat nomor 7, surat nomor 7 sebetulnya. Perikopnya ini ya para penguasa Yahudi ini. Nah ini sebetulnya yang 53 ini dalam perikop Yesus dengan saudara-saudaranya. Gitu. Tapi kenapa aku juga heran. Kenapa dia ditulis di sini sedangkan di atasnya ditulis perikop wanita kedapatan berzina 53, baru masuk dia ke surat nomor 8, masuk ayat 1 sampai segini. Dari penulisan aku juga. Aku tahu pertama kali ayat ini itu palsu itu dari teman-teman saksi Yehova ketika kami berdiskusi. Ini ayat palsu, bos. Kita tahu apa namanya? Injil Yohanes itu tahun 90-an baru ditulis. Dan nanti kita kupas secara khusus tentang bagaimana Injil Yohanes itu. Benarkah dia benar-benar sinoptik dengan Injil yang 3 lainnya? Itu perlu kita diskusikan lagi. Ya. Kalau sekarang kan 4 Injilnya dianggap sinoptik. Gitu. Nanti kita diskusikan lagi. Oke? Jadi tujuan yang menulis ini, dia ingin menyampaikan Yesus itu unggul dalam hal moral. Itu loh tujuannya. Yesus itu lebih unggul daripada Musa sekalipun dalam hal moral. Kenapa begitu? Yesus ini tertolak oleh orang-orang Yahudi Israel itu. Musa itu dikagumi oleh Yahudi Israel. Supaya Yesus diterima, dibangunlah sebuah cerita bahwa secara moral Yesus lebih unggul dari Musa. Tuh. Gitu, bos. Terus ini bagaimana? Ya tidak masalah. Tidak masalah gimana? Anggap saja ini. Makanya begitu ya. Teman-teman Kristen mungkin agak heran. Kenapa kalau bilangnya palsu tapi masih dikutip-kutip oleh teman-teman Islam? Gitu. Nabi itu mengatakan ketika ditanya bagaimana harus bersikap terhadap Alkitab, jangan terima semua, jangan tolak semua. Harus memilih dan memilah di sini. Mana yang diterima, mana yang ditolak. Dan seperti ini, tidak masalah ini, tapi ini nanti jatuhnya seperti kisah-kisah pesan moral gitu loh. Seperti katakanlah, makanya ketika kita di Arimatea menggelar diskusi dengan dosen Institut Injil Indonesia, itu Pak Kahar mengatakan bahwa Al-Quran itu, Injil itu jangan dibandingkan dengan Al-Quran. Nanti videonya ada waktu aku ini. Tapi Injil itu harus dibandingkan dengan hadis. Hadis itu nanti perdebatannya tinggi, Pak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Bagi orang lain diterima, bagi kita ditolak. Nah, jatuhnya seperti ini ya. Tentang perempuan berzina ini. Sebagian teman-teman Kristen menerima, sebagian menolak dengan argumentasi masing-masing. Oke, sekarang kita lihat dari Kristen teman-teman saksi Yehova. Ya. Jadi aku tadi berdasarkan argumentasiku itu tadi, 2 itu tadi ya, nggak aku ulang lagi. Sekarang berdasarkan dokumen Alkitab, ini Dunia Baru temannya saksi Yehova. Ini ya, penjelasannya di kaki ini ya, aku baca.
manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Codex Syria Sinaiticus menghilangkan ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 yang bunyinya dalam tanda kurung dengan beberapa variasi dalam berbagai teks dan terjemahan bahasa Yunani sebagai berikut. Nah, ini diterjemahkan. Dan dia kalau teman-teman saksi Yehova sudah mengeluarkan, dia taruh di bawah. Mengeluarkan dari ayat 8. Ayat 8 dia langsung masuk ke nomor 12, enggak nomor 1. Dia dikeluarkan di sini. Karena ini ayat bermasalah, Pak. Manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Syria Sinaiticus menghilangkan ini ayat ini. Karena tidak tercatat di sana. Oke. Ini tentunya mereka riset ya. Jadi aku nggak perlu riset loh ya. Kalau aku riset aku baca lagi, aku sampaikan lagi panjang lagi nanti. Nih. Ini hadiah dari Romo Eko ketika kami di salah satu kampus ternama di Kota Malang diundang menjadi narasumber. Saya dan narasumber Islam, beliau Romo Eko itu narasumber Katolik gitu loh. Katolik. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol, waktu itu aku belum punya kitab Bible Katolik dan dikasih gitu. Aku datang ke tempat beliau. Terima kasih Romo Eko kalau lihat ini hadiah dari panjenengan. Oke, kita lihat. Ini ya. Seorang wanita kedapatan berzina. Nih, catatan kakinya ini. Dalam banyak naskah dan terjemahan kuno, tidak ada bagian ini dalam kurung 7.253 sampai dengan 8.211. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24, ada lagi yang sesudah Lukas 21:38. Dan ada satu naskah yang menempatkannya sesudah Yohanes 7:36. Lihat, penempatannya aja itu berpindah-pindah. Belum lagi yang ini yang aku bilang tadi. Di sini 53, padahal ini 53 ini punyanya surat nomor 7. Dia masuk ke nomor 8. Di sini perikopnya. Itu enggak. Jadi ayatnya ayat palsu bermasalah. Protestan. Nah, Protestan tidak berbicara apa-apa. Artinya mereka terima. Perempuan yang berzina ayat 8, masuk dulu nomor 3, 8 baru 1. Sama permasalahannya. 53-nya di sini, enggak di sini. Kasusnya 53 ini nomor 7. Ini. Dia tidak berbicara, tidak memberi penjelasan apa-apa. Tidak ada penjelasan. Intinya, Pak, aku katakan lagi bahwa perikop tentang perempuan yang berzina itu ayat palsu. Ditulis oleh penulisnya dengan tujuan seperti tadi yang aku sebutkan. Saya heran ketika penyangga Kristen ini tidak berbicara tentang ayat ini. Sekarang aku sudah jelaskan, baik kalian yang Islam dan yang kalian yang Kristen, nggak usah ribut, nggak usah rame. Kalian rame tentang sesuatu yang tidak pernah ada. Ini tidak pernah ada. Kalian rame berebutan pepesan kosong, orang Jawa bilang. Nggak usah ribut, nggak usah rame. Ini ayat palsu. Tetapi meskipun palsu, karena dia mengandung nilai moral yang baik, ya kita terima aja sebagai kata-kata mutiara. Ya, sorry, gitu aja dulu. Aku panjang sekali, nggak tahu berapa giga nih jadinya. Kita ketemu lagi nanti di kajian-kajian berikutnya. Tapi intinya nggak usah rame lah, sudah. Nggak perlu diperdebatkan ini. Kita memperdebatkan sesuatu yang tidak ada. Oke, itu dari aku. Apalagi yang belum ya? Yesus mencintai pelacur. Oke. Oke, itu aja nanti kalau ada yang bisa tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.